Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Satria Dermawan, CGP Angkatan 10 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik. Hari ini saya kedatangan rekan saya, Pak Fendi. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Dalam kedatangan Pak Fendi hari ini tujuannya adalah melakukan proses coaching dalam pembelajarannya, yang insya Allah akan dilakukan pada hari Jumat proses coaching ini. Ya, iya. Betul Pak Fendi. Betul Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tujuan coaching hari ini apa ya? Untuk tujuannya dari ini Pak, penguasaan saya dalam kelas dan juga strategi penyampaian saya, penyampaian materi saya di kelas itu bagaimana? Sudah betul atau belum seperti itu Pak? Berarti di sini Pak Fendi menginginkan bagaimana cara mengukur kemajuan untuk tujuan tersebut ya? Ya, betul. Kalau gitu bagaimana kira-kira tantangan yang mempengaruhi kinerja atau proses pembelajarannya Pak Fendi? Nah ini, ketika pembelajaran, kadang kan siswa itu kan nggak cuma 1-2 Pak, Iya. banyak. Dan ada beberapa siswa itu pasti tidak memperhatikan di dalam kelas. Kadang itu ngobrol sendiri, kadang rame sendiri, sehingga pemahaman siswa dalam pembelajaran itu akan berkurang. Itu yang menurut saya seperti itu untuk tantangannya itu. Terus untuk mengatasinya, untuk mengatasinya, bagaimana Pak Fendi memanfaatkan kemampuan Pak Fendi dalam artian untuk membuat siswa itu bisa tenang kembali gitu. Itu biasanya gini, kalau saya yang rame itu saya tunjuk, saya berikan pertanyaan Pak, sudah paham enggak dengan materi yang saya sampaikan? Kadang kan orang kan siswa kan karena rame sendiri, kadang juga bingung. Makanya itu untuk mengatasinya saya beri pertanyaan seperti itu agar bisa tenang kembali. Berarti pertanyaan seperti pemantik, umpan balik gitu ya. Oke. Biasanya Pak, faktor apa saja yang muncul ketika jenengan mengerjakan atau menerangkan itu siswa menjadi ramai, itu penyebabnya apa ya? Biasanya itu gini Pak, kan pelajaran kan dari pagi sampai siang. Kadang anak itu juga merasa lelah. Nah, cara anak itu untuk meluapkan rasa lelahnya itu kadang ngobrol sendiri, kadang rame-rame sendiri, gitu, ngajak temannya ngobrol seperti itu Pak. Itu penyebabnya. Ketika jam-jam rawan, betul. Jam istirahat, ya, jam-jam rawan itu anak punya konsentrasinya terganggu. Betul. Seperti itu Pak. Terus bagaimana Pak Fendi? Biasanya selain ini ya, selain jenengan memberikan pertanyaan ke anak, pertanyaan seperti pertanyaan pemantik atau pertanyaan tanya jawab, jenengan biasanya menggunakan cara lain seperti apa? Biasanya itu ini Pak, menggunakan ice breaking. Jadi untuk biar tidak ngantuk dan sebagainya, atau tidak rame, untuk meningkatkan semangat siswa lagi dalam pembelajaran, saya menggunakan ice breaking. Biasanya seperti itu. Jadi dari hambatan itu jenengan merasa siswanya rame, terus jenengan memberikan pertanyaan. Kalau masih ada masalah atau siswa itu rame, jenengan menggunakan ice breaking ya, untuk mencairkan suasana ya. Betul. Terus apa yang memotivasi Pak Fendi untuk mengambil tindakan seperti itu, seperti kayak ice breaking tadi, terus gitu melakukan yang namanya pertanyaan umpan balik itu, yang mengacu Pak Fendi untuk berpikiran mungkin tak kasih ini bisa anak ini tenang gitu. Memotivasinya ya, saya berpikir gini Pak, kadang anak itu butuh semangat, kan, semangat dalam belajarnya kembali. Kadang males gitu kan, terus butuh dukungan untuk meningkatkan semangatnya. Makanya saya punya motivasi untuk gimana kalau memberikan ice breaking, mungkin anak-anak bisa
terfokuskan lagi seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oke, oke, itu sangat baik, Pak. Itu sudah bagus pemikirannya Pak Pendi itu, Ber. Karena jam rawan itu pasti rawan rame, Oke. gitu. Betul, Pak. Terus dari mana Pak Fendi mendapatkan apa ya gambaran kalau memang anak rame itu bisa dikondisikan dengan ice breaking, dengan pertanyaan pemantik? Itu Pak Fendi dapat referensi dari mana? Biasanya ini saya konsultasi sama guru-guru lain. Dan juga apa ini bagaimana untuk meningkatkan semangat belajar siswa itu bagaimana di dalam kelas ketika ya itu tadi jam-jam rawan itu, Pak. Berarti berkolaborasi Berkolaborasi, dengan betul. guru lain Oke. untuk menentukan gimana sih di kelas ini tuh cara mengondisikannya Oke. seperti itu ya. Nah, harapannya Pak Pendi itu setelah melakukan sesi coaching ini nanti ya, Ya. kita akan melakukannya insya Allah seperti kesepakatan kita awal, kita menyesuaikan jamnya jenengan hari Jumat. Nanti setelah proses observasinya ini, apa harapan Pak Fendi? Harapan saya mungkin gini, Pak. Strategi pembelajaran yang saya lakukan jika memang nanti ada yang kurang, itu bisa saya revisi kembali dan sambil konsultasi dengan Bapak Ibu guru, biar pembelajaran saya lebih menarik dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran juga, seperti itu, Pak. Berarti dengan melakukan refleksi dan kolaborasi lagi dengan Bapak Ibu guru ya, Betul. Itu sudah bagus Pak, sangat bagus karena kita juga ketika melakukan refleksi tidak hanya kita sendiri, tapi butuh bantuan orang lain untuk ibaratnya cermin bagi diri kita, kan seperti itu ya. Iya. Nah, menurut Pak Pendi, ya, apa yang membuat Pak Fendi itu bisa menjadikan murid itu tenang, Pak Fendi itu bisa nyaman dalam mengerjakan tugas. Itu Pak Fendi selain ice breaking, selain pertanyaan pemantik, itu kalau tidak terlaksanakan dengan baik ya, biasanya kan setelah ice breaking tetap anak rame, setelah pertanyaan pemantik anak tetap rame. Kira-kira ada nggak gambaran lain Pak Pendi? Memiliki keterampilan lain nggak kira-kira ya? Mungkin untuk itu saya menggunakan ini, Pak, strategi pembelajaran berkelompok. Oh gitu ya. Berkelompok Jadi ya. Rame sekalian ya, diramikan sekalian dengan pembuatan kerja ya. Jadi anak tidak hanya sekedar rame saja, tapi rame dalam pembelajaran seperti itu. Iya, setuju sekali dengan cara-cara Pak Fendi. Oke, baiklah Pak Fendi ya. Mungkin kita besok Jumat akan ketemu ya. Siapa? Terus kita persiapkan semuanya. Nanti setelah kita melakukan observasi, mungkin saya akan memberikan masukan-masukan dengan proses pasca observasinya ya. Iya. Selain itu ada lagi Pak Fendi yang ingin diceritakan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah ya, cukup itu. Oke, kalau memang sudah, sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Vicky. Oke, silakan berdiri. Dipimpin doa. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kami jelaskan dulu ya, seperti biasa. Ada yang tidak masuk sebelumnya?
Alif, labib, alif latun, wakiro. Oh sih. Alif ya. Alif ya nur. Al-kalimah. Alif ya. At-Tarizki, Diki Surya, Ibani Oli, Dwi Kisha, Gilang Tiga, Aikal, Ela, Mei Sela, Khairul Azam, Sidar Bikri, Olivia Abdul, Prince, Raihan Bilbi, Rama Al-Barok, Rasya Putra, Rati Puspita, Ratu Feliana, Raihan, Regina, Regina Zanwati, Regilia, Sofia, Virenandia, Maisa. Oke, untuk pelajaran hari ini, materi hari ini, ya, bisa dilihat di depan. Apa itu? Teks. Ada yang tahu nggak? Kata deskripsi itu apa? Ya kan? Rasa deskripsi bisa katakan bisa. Contohnya kayak gini, kalau dikasih contoh ya, jadi contoh. Misalnya, contoh. Apa ini? Oke. Pegang. Deskripsikan tentang yang apa dipegang. Berwarna hitam. Ada yang lain? Panjang, berbentuk panjang. Yang lain? Sebuah benda. Tabung, berbentuk tabung. Mempunyai tinta berwarna hitam. Nah, semua yang kalian sebutkan, kalau dijadikan satu, itu jadinya deskripsi. Nah, sekarang sebelum aku jelaskan, apa itu deskripsi? Oke, betul. Menjelaskan objek secara rinci. Kenapa rinci? Karena tadi dijelaskan dari mulai berwarna hitam, bentuknya tabung dan lain sebagainya. Oke ya, itu poin pertama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bisa dibaca ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyajikan teks deskripsi dalam bentuk tertulis. Nanti kalian akan membuat sebuah teks deskripsi. Yang kedua, dari hasil deskripsi yang kalian buat, nanti kalian akan mempresentasikan ke depan. Biar nanti teman-temannya menilai betul apa tidak.
Oke, pengertian. Silakan dibaca. Pilih. Dibaca. Memperluas pengetahuan. Jadi gunanya teks deskripsi itu agar pembaca, sebagai pembaca lebih meningkatkan ilmu pengetahuannya. Yang tidak tahu menjadi tahu dengan cara dideskripsikan secara rinci dan sesuai dengan objeknya, mulai dari bentuk, ukuran, warna dan sebagainya. Ya, itu disesuaikan dengan objeknya. Selanjutnya, ciri-ciri. Nah, ini fokus ke ciri-ciri. Setiap teks, apapun teksnya, ya, apapun teksnya pasti ada ciri-ciri. Karena setiap teks itu pasti ada berbeda. Ciri yang pertama, silakan dibaca. Ayo. Menggambarkan ciri-ciri khas, spesifik. Kalau nggak tahu rinci itu spesifik secara detail. Yang kedua, baca. Konteks dari umum, secara umum. Kalau kamu kan secara umum, kita umumnya di sini adalah merincikan. Oke, terus yang ketiga, yang C, melibatkan. Oh, tapi ada, Nah, melibatkan kesan indera, panca indera. Panca indera itu apa sih? Mata. Terus pendengaran, telinga, penciuman, itu, rasa, tangan, bukan hati ya, rasa bukan hati ya, tangan. Terus pencecah, ya. Oke, yang terakhir, jangan dibaca, coba Cina. Obat pembaca. Jadi bagaimana nanti kalian membaca deskripsi? Ya, kalimatnya, paragrafnya itu seolah-olah bisa membuat pembacanya baca bisa terjun atau ikut di dalamnya, atau bisa merasakan merasakan di dalam teks yang kalian buat. Jadi pembaca yang baca teks kalian nanti itu seolah-olah ketika membayangkan itu seolah-olah dia ikut terjun di dalam ceritanya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu harus kalian pahami di situ. Jadi ketika mengolah kalimat, kalian harus paham di situ. Oke, itu untuk ciri-ciri. Struktur. Nah, setelah ciri-ciri, apapun teksnya, pasti ada yang namanya struktur. Apa itu struktur? Struktur. Ada yang tahu? Struktur. Kalau buat cerita itu pasti ada strukturnya. Apa itu struktur? Bagian. Oke, bagus. Bagian dalam membuat teks. Jawab bagian dalam membuat teks. Yang pertama adalah identifikasi objek. Biasanya kalau identifikasi itu menggunakan apa? Kata apa? Ada kata apa? Adalah, merupakan, yaitu. Yang kedua, klasifikasi.
Contoh, kucing itu kucing itu punya klasifikasinya enggak? Ada kucing Angora, ada kucing Persia, ada yang kucing yang enggak ada bulunya, ada. Nah, kayak itu. Terus itu diklasifikasikan. Contoh misalkan bolpen. Apakah bolpen ini hanya berwarna hitam? Nah, ada yang berwarna merah, ada yang biru, diklasifikasikan. Terus deskripsi manfaat. Nah, objek yang dideskripsikan itu pasti ada manfaatnya. Contoh kalau bolpen manfaatnya itu apa? Mandiri dan lain sebagainya. Nah, di sini ada aspek kaidah bahasa. Yang pertama, kalimat perinci. Jadi ada beberapa kalimat itu merincikan sebuah objek. Ya, objek itu dirincikan. Yang kedua, menggunakan kata konkret. Ada kata konkret. Ya, yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Nah, ini majas. Biasanya majas personifikasi. Ada tahu? Majas personifikasi. Benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Jadi majas personifikasi adalah majas yang membuat benda mati memiliki sifat seperti manusia. Selanjutnya kata sifat. Ada juga citraan. Kata benda. Tahu kata benda? Botol itu kata benda. Nah, oke. Kata ganti orang. Kalau kata ganti orang itu biasanya gimana? Apakah nama atau saya? Oke. Kalau kata ganti nama berarti sebenarnya dia bisa, saya, kami, mereka. Oke. Menggunakan diksi untuk mengungkap kesan. Diksi itu pilihan. Diksi ya, kata diksi itu adalah pilihan kata. Oke, paham ya itu ya? Semuanya paham ya? Paham tak? Paham tak? Oke. Sekarang ya, silakan lihat area sekitar kalian di meja. Di meja. Ambil satu objek menurut kalian. Ya, ambil satu objek dan diangkat ke atas. Silakan ambil satu objek lalu diangkat ke atas. Silakan angkat ke atas. Oke. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Objeknya kalian pegang, ya. Objeknya kalian pegang. Silakan kalian deskripsikan sesuai dengan pemahaman kalian, ya, berdasarkan struktur yang tadi, struktur teks deskripsi dan juga ciri-cirinya serta kaidah kebahasaannya. Silakan dikerjakan.
Oke, ada yang sudah selesai? Oke, jadi silakan dibaca dari Pandi. Hasil dari yang sudah dibuat, biar nanti teman-teman bisa menilai. Oke, silakan semuanya dilihat dulu. Gigi. Kalau kurang-kurang semangat kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Sudah ditutup. Oke, kasih nomor dulu. Kasih nomor dulu. Ada yang mau nilai hasil dari presentasi ini? Bagus, bagus. Ada yang mau dapat? Bagus. Oke, silakan dulu lagi. Ada yang lain? Oke, beres. Silakan lanjut teman. Yuk, kasih nomor dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil deskripsi buku tulis. Buku tulis adalah barang yang biasa digunakan untuk mencatat tulisan. Bentuknya masih panjang dan memiliki bermacam-macam ukuran. Panjang buku tulis itu bermacam-macam karena menyesuaikan dengan ukuran buku dan isi buku. Pokoknya juga menggunakan gambar yang sama. Biasa juga dijual di berbagai toko seperti Katikat dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang memberikan pendapat, komentar, kritik? Sudah bagus? Bagus, oke. Kasih apa dulu? Oke ya, sudah paham semua bagaimana mendeskripsikan sebuah objek? Oke ya, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana? Oke ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah pembahasan lebih spesifik lagi. Dan nantinya kita juga akan membahas tentang imbuhan, ya, kata depan, imbuhan kata depan dan paragraf. Jadi kalau kalian dilihat ya, dari kalian coba dilihat di teksnya yang kalian buat, ada beberapa siswa coba lihat, ada paragraf itu tidak menjawab ke
lurus. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Paham semua? Pak Fendi yang ini, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiba saatnya kita melakukan kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan dengan teman saya, yaitu Bapak Dwi Fendi Bagus atau biasa dipanggil Pak Fendi, dan dengan Ibu PP dari Angkatan 10, Ibu Dewi Kurnia. Oke, Pak Fendi. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke percakapan pasca observasi ya. Kita sudah melewati proses yang namanya pra observasi yang kemarin kita lakukan di tempat yang santai. Ya, setelah itu kita melakukan lagi yang namanya observasi yang kemarin kita lakukan dari Jumat gitu ya, tanggal 9. Dan sekarang di tanggal 14 kita melakukan pasca observasi ya. Selama jenengan melakukan observasi bersama saya kemarin, perasaan apa yang jenengan rasakan ketika mengikuti proses-proses ini kemarin? Ya, alhamdulillah saya cukup senang Ya, karena apa yang saya lakukan sama pembelajaran itu dipantau dengan baik dengan Bapak Teguh. selama pembelajaran, selama pembelajaran ini kemarin, apakah jenengan melihat anak itu juga merasa nyaman dengan pembelajaran yang jenengan terapkan kemarin? Ya, alhamdulillah kalau dari apa yang saya terapkan Pak Ki, 90% sebenarnya nyaman Pak. Karena kenapa? Karena kadang kan apa yang saya sampaikan itu kan siswa itu kan dalam belajar kan ada tiga ini Pak, yang audiovisual, visual sama kinestetik. Nah, mungkin kalau yang saya sampaikan itu kan lebih fokus ke kinestetik. Jadi untuk anak yang mungkin lebih tepat di audio atau visual, itu mungkin dalam belajar yang saya sampaikan itu ada sedikit kurangnya dalam memahami itu. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi menurut jenengan sudah ada yang mulai berkembang, ada yang masih baru proses ya. Dalam prosesnya. Untuk pembelajaran yang jenengan harapkan, yaitu kemarin kan sempat kita mengulik tentang berdiferensiasi ya. Apakah sudah berjalan dengan baik ketika pembelajaran jenengan? Untuk diferensiasi menurut saya sudah berjalan Pak. Karena kan tadi kan yang saya sampaikan ada 3 tahap. Apa ini? Konten, terus proses sama produk. Dan anak sudah keseluruhan sudah melakukan apa yang saya sesuai dengan diferensiasinya itu Pak. Menurut jenengan, apakah ada yang perlu dikembangkan dari pembelajaran kemarin? Ada Pak. Menurut saya itu tadi yang anak kan kadang ya itu dalam belajarnya itu Pak. Jadi saya sebagai guru tidak mungkin kedepannya tidak hanya lebih memfokuskan pada kinestetik saja, tapi juga bagaimana anak yang audio dan visual itu juga bisa menangkap lebih baik dari apa yang saya ajarkan. Seperti itu Pak. Rencana tindak lanjut dalam pembelajarannya Pak Fendi ya. Kemarin sudah kita melakukan semua prosesnya dan itu bagus, sudah saya lihat sudah bagus, sudah lebih dari sempurna kalau menurut saya Pak. Dan anak-anak juga aktif, saya lihat juga ada anak ini memberikan produknya, dalam artian berani untuk presentasi ke depan, itu sudah bagus lah. Tindak lanjut ke depannya untuk membuat dari yang kinestetik tadi ya, audio sama visual itu bisa semuanya menampilkan hasilnya, itu rencananya Pak Fendi akan mengolah pembelajaran yang seperti apa lagi? Mungkin ini Pak, kalau menurut saya karena anak audio visual itu kan lebih fokus ke
video. Jadi ada beberapa materi itu nanti yang saya sampaikan dalam bentuk, saya tunjukkan juga dalam bentuk video. Iya. Jadi anak yang audiovisual itu bisa lebih memahami dengan baik dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Kan kadang kalau anak audiovisual terus diberikan kinestetik kan kadang males kok, Pak. Iya benar. Nah, itu. Ya. Dari semuanya itu, berarti jenengan sudah bisa sebenarnya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu melalui konten, ya, proses dan produk, dan jenengan juga bisa melakukan asesmen awal dari anak itu ya. Jadi ya menurut saya yang saya amati kemarin sudah bagus sekali. Harapan saya jenengan bisa mengembangkan lagi apa yang jenengan harapkan, dan nanti jangan lupa untuk selalu membuat refleksi pembelajaran apa yang kurang dalam kelas ini, karena kelas A dan kelas B itu pasti berbeda-beda ya. Oke. Ada lagi Pak Fendi? Sudah ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Jenengan sebagai guru muda, saya harap jenengan juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan berbagai kreativitas yang ada, karena pembelajaran kita dalam dunia pendidikan ini juga banyak menuntut dalam ilmu teknologi dan informasi. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya Dewi Kurnia, PP dari CGP Pak Teguh dari SMP Sunan Giri Menganti. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya tentang percakapan coaching pada tahap pasca observasi. Nah, ini yang saya temukan alur tirta yang harus ada pada teknik coaching ini. Pak Teguh melupakan tahapan T. Tujuan. Ya, tujuan. Tadi coach belum sempat menyampaikan tujuannya, hari ini mau ngobrolin apa. Oh iya. Nah, tadi disampaikan oleh coach langsung bahwa percakapannya adalah observasi, pasca observasi begitu. Selanjutnya untuk alur identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab semuanya sudah muncul, sudah bagus. Terus coach juga tampaknya aman sampai ketawa-ketawa bareng. Itu. Lalu Pak Teguh juga menanyakan hasil observasi, dan Pak Teguh juga menyampaikan catatan. Jadi proses coaching ini dilakukan tanpa asumsi, jadi berdasarkan pengamatan dan berdasarkan data hasil observasi tentunya. Pada bagian akhir ini juga ada yang terlewatkan, yaitu coach belum menyimpulkan hasil percakapannya. Itu. Jadi percakapan hari ini, pada percakapan pasca observasi ini apa yang bisa kita simpulkan, itu coach belum menyimpulkan itu. Untuk selanjutnya sisanya adalah pembiasaan saja sih, pertanyaan-pertanyaan tertutup masih sering keceplosan gitu. Iya, tapi itu memang problem latihan aja, sering-sering ngobrol. Jadi saya rangkum seluruh komponen percakapannya, menanyakan hasil observasi sudah, dan membuat coach nyaman dan hadir juga sudah, hanya terlewat tujuan sama kesimpulan itu saja. Terima kasih, itu hasil observasi dari saya. Demikian hasil pasca observasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang didampingi oleh Ibu pengajar praktek saya, Ibu Dewi Kurnia, dan teman sejawat saya, Bapak Dwi Bagus Fendi. Terima kasih. Semoga semuanya bisa menjadi bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi pembelajaran buat kami semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.